Sesungguhnya yang memperkenalkan mengenal Allah itu sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa manfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna arahnal amanahu las-samawati wal ard wal jibali ma baina ayyahmalnaha wa asqaqna wa hamalahal insan innahu kana dhuluma jahula. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, doa saya kembali untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia di dunia dan insya Allah mulia pula kita di akhirat. Dari kedalaman batin kita melantunkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya tetap mengatakan, mengingatkan, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetap kita gunakan sebagai sarana kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah tujuan utama kehadiran kita di bumi Allah, di alam dunia ini, di alam syahadah. Mudah-mudahan dengan mampunya dan maunya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, kita jadikan itu sarana kita beribadah kepada Allah. Dengan harapan itu pula kita di sisi Allah, dicatat Allah kita sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada rohaniyah junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita dan diri kita mendapatkan syafaat itu dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Diskusi kita pada malam hari ini dengan topik amanah Allah yang pertama kepada kita
itu adalah berisikan mentauhidkan, mengesahkan, bermakrifat kepada Allah. Jauh sebelum kita ada di alam syahadah ini atau di alam dunia, ketika kita masih berada di alam ruh, kita sudah pernah berliqa, kita sudah pernah bertemu dengan Allah. Tidak hanya sebatas pertemuan, berhadap-hadapan, tetapi kita berdialog dengan Allah. Maka isi dialog itu dikatakan Allah di Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika itu Allah berkata kepada ruh, adakah aku Tuhan kamu? Maka sekalian ruh qalu bala syahidna, ya, engkaulah Tuhan kami. Nah, di sanalah kita awal bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana pertemuan itu, Allah mengamanahkan kepada kita. Kalau sekarang ini kamu sudah mentauhidkan, sudah mengesahkan, sudah bermakrifat kepada aku, kata Allah. Maka ketika kamu nanti di akhirat, di dunia maksud saya, kamu pun wajib bermakrifat kepada aku. Maka inilah amanah Allah yang pertama kepada diri kita untuk bermakrifat kepada Allah. Maka yang namanya amanah itu secara syariat, maka itu adalah wajib hukumnya kita tunaikan. Wajib hukumnya kita laksanakan. Jikalau kita tidak melaksanakan amanah, ketika kita sekarang sedang di alam dunia ini tidak makrifat, tidak mengenal Allah, berarti kita selama hidup kita dalam kondisi berdosa. Kenapa dikatakan berdosa? Karena kita tidak melaksanakan amanah Allah. Oleh karena itulah di dalam surah Al-Isra ayat 72 Allah mengingatkan hal itu kepada kita sekaligus berupa nada ancaman, di mana Allah mengatakan wa man kana hadhihi a'ma fahuwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia tidak mengenal aku, maka di akhirat pun dia tidak akan mengenal aku. Wa adallu sabila. Dan orang yang tak mengenal di dunia dan tidak mengenal di akhirat, maka pangkat gelar yang diberikan kepadanya wa adallu sabila, orang itu adalah orang yang tersesat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpikir sejenak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalaulah selamanya ini, katakan di usia hari ini 50 tahun, 60 tahun, ya, di usia penghujungan ini kita baru mengenal Allah, maka rasa syukur kita kepada Allah ini pantas kita lafazkan alhamdulillah. Tapi bayangkan seumur hidup kita, katakan kita hidup ratusan tahun, kita tidak makrifah kepada Allah, maka dosa yang kita panggul, dosa yang kita pikul itu adalah karena tidak melaksanakan amanah Allah. Orang yang tidak melaksanakan amanah, maka dia hidup dalam berdosa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya Rasulullah pun secara tegas mengingatkan kita, la yuqbalul ibadah hatta bi ma'rifatil ma'bud.
Allah tidak akan menerima ibadah apapun yang kita lakukan kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sia-sialah hidup orang yang dikasih Allah umur tapi dia tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegasnya, orang yang sejengkal mendekat Allah, maka Allah sehasta, maksud saya sehasta mendekat Allah, maka Allah lebih dekat lagi. Ya, kalau kita datang berjalan ya kepada Allah, maka Allah datang kepada kita dengan cara yang berlari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara amanah yang pertama yang diberikan Allah kepada kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya mengandung cerita yang sangat panjang, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memanggil ya seluruh makhluk Allah, termasuk yang dipanggil itu gunung, ya langit, bumi, untuk menerima amanah. Ya, tapi tidak ada yang mau, hanya manusia yang mau menerima amanah itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk bermakrifat kepada Allah, ya ini adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Ada 7 stasiun kalau bahasa saya, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah. Seperti ayat yang mengatakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Apa sebenarnya ibadah itu? Ibadah itu hakikatnya adalah makrifat, yakni mengenal. Ya, itulah hakikat daripada beribadah itu, makrifat. Maka sekali lagi, 100 tahun pun umur kita, beribadah kita terus, kalau tidak makrifat, maka bukan dikatakan itu beribadah. Karena makna ibadah, hakikat dari ibadah itu adalah mengenal. Dan hakikat dari mengenal itu, kalau sudah kita kenal, maka stasiun yang ketiga, musyahadah. Ya, kita saksikan Allah Ta'ala itu pada diri kita. Melalui apanya? Melalui pengenalan, melalui sifat Allah Ta'ala yang Ia tajallikan pada diri kita. Kita saksikan. Ya, bahkan yang menyaksikan dan yang disaksikan itu adalah Esa. Kenapa begitu konsepnya? Dalam rangka mengenal pun kita tidak bisa mengenal, karena diri kita sudah tiada. Sesungguhnya yang memperkenalkan mengenal Allah itu sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita sudah tiada. Dari awal sampai akhir hidup kita ini tidak pernah ada. Kita ini tiada. Maka itulah dikatakan la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun. Man arafa nafsahu bil mauti. Siapa yang mengenal dirinya mati, enggak ada. Ya, lantas yang ada ini siapa? Ini adalah nyatanya Allah melalui sifatnya pada diri kita. Maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kulit, daging, tulang, sumsum, ini adalah nyatanya Allah. Ya, sampai begitulah kita mesti mengenal dan menyaksikan Allah. Jadi kalau hakikat ibadah itu adalah makrifat, mengenal, maka hakikat makrifat itu adalah musyahadah, menyaksikan. Jemaah dimuliakan Allah, dalam konteks bersolat, ya, tinggalkanlah memahami sholat itu dimaknai dengan sembah menyembah. Ya, karena apa?
memaknai salat sembah menyembah, ada yang menyembah, ada yang disembah. Ya, inilah yang sering dilakukan. Saya ingin menghayal, mengatakan persentase terbesar kita bersolat itu adalah urusan sembah menyembah. Saya tidak tahu ketika solat yang demikian bagaimana ia memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah Allah dia letakkan di atas, di samping, ya, lantas dia sembah bagaikan agama-agama yang lain yang mereka itu menyembah ya Tuhan mereka secara terang-terangan. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Maka sesungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mengenal Allah kita jangan lari dari diri, karena Allah sudah tajalli, sudah nyata pada diri kita. Maka itulah yang kita musyahadahkan, itulah yang kita saksikan di dalam salat itu. Ya, saksikan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, man talabal wali li khairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka jangan kamu mencari Tuhan di luar diri, karena Tuhan Allah sudah nyata pada diri melalui sifat yang ia tajallikan. Maka jangan pernah kita ragu lagi ya untuk menyaksikan musyahadah ya keberadaan Allah, karena manusia pada hakikatnya tempat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ibadah kita mengenal, karena ibadah itu adalah hakikatnya adalah mengenal. Dari mengenal ya hakikatnya musyahadah, menyaksikan. Kalau sudah kita saksikan, maka stasiun berikutnya liqa, kita bertemu pada hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat liqa itu ya harus menghasilkan zuk. Apa zuk itu? Rasa. Ya, habis rasa maka kita pun fana, hilang. Yang muncul adalah baqa billah. Nah, coba kita simpulkan, hakikat beribadah adalah mengenal. Sesudah kita mengenal, musyahadah. Stasiun ketiga, menyaksikan. Sesudah kita saksikan liqa. Apa arti liqa itu? Bertemu dengan Allah. Ya, stasiun kelima, ya kada sudah liqa mesti ada zuk, rasa. Ya, rasa itu yang tidak bisa diceritakan. Lam ya'rif, lam yazuk. Yang nggak tahu pasti tidak ada rasa. Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa menceritakan rasa gula? Ya, kalau mau tahu rasa gula, makan sendirilah gula itu. Ya, yang kemudian sesudah bisa merasa zuk, baru masuk ke fana, lenyap. Ya, tak ada kita, ya, yang ada hanya Allah. Maka inilah yang dipanakan. Jadi stasiunnya ibadah. Yang kedua apa? Mengenal. Yang ketiga menyaksikan. Yang keempat ketemu. Ya. Yang kelima zuk, rasa. Ya. Yang kemudian fana. Yang keenam, yang ketujuh adalah baqa billah, dikekalkan. Ya, dari turun itu tadi, ibadah itu mengenal. Sudah kenal mesti wajib menyaksikan. Sudah menyaksikan wajib bertemu. Kalau sudah bertemu ada rasa, kadang-kadang rasa mahabbah, ya, rasa cinta, rasa rindu kepada Allah itu. Ya, baru sudah dapat kita stasiun yang ke-6 fana. Dan stasiun yang terakhir itulah yang kita kekalkan. Bagaimana caranya? Ya, untuk menentukan makom itu tentu dengan niat. Ya, dengan niat. Nah, kita tidak mungkin bisa fana, tidak mungkin bisa zuk, kita tidak mungkin bisa liqa, kita tidak mungkin bisa musyahadah, kita tidak mungkin, ya, dan tidak mungkin, tentu dasarnya adalah mengenal. Kalau begitu simpulnya apa? Hakikat daripada beribadah itu
Ya, beribadah itu mengenal, menyaksikan, ketemu, merasa, fana dan baqa. Jadi sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya? Dengan cara berniat kita. Ya, maka oleh karenanya makom dalam beribadah itu ada 4. Ya, makom yang pertama namanya makom syariat, yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, nah, bagaimana makom syariat ini jemaah dimuliakan oleh Allah?